Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita belajar teori sejarah, juga teori-teori sastra, maka sejarawan sebenarnya mendapatkan suatu pengalaman baru atau ilmu baru, ya. Misalnya titik temunya terutama sejarawan bisa mengatakan dan juga bisa membedakan, ya. Misalnya narasinya. Ya, jadi kenyataan menunjukkan bahwa di dalam masyarakat itu terdapat narasi-narasi yang berbeda. Jadi misalnya ada narasi sejarah yang dibuat oleh para sejarawan, tetapi ada juga narasi mitos, yaitu narasi yang dibuat oleh para pendongeng. Ya. Jadi narasi mitos, legenda, dan dongeng itu memang diciptakan oleh pendongeng. Nah, yang dimaksud dengan pendongeng itu adalah sastrawan. Jadi di sini terdapat paling tidak skor 3-4 ya. Maksudnya 1-3. Jadi satu narasi sejarah, kemudian pihak lain ya sastrawan itu 3, yaitu narasi mitos, narasi legenda, dan narasi dongeng. Jadi kalau kita perhatikan, maka antara sejarah dan sastra itu sebenarnya pada dasarnya secara teoritis, sejarah dan sastra itu sebenarnya merupakan teori yang bisa dibahas, yaitu teori mengenai narasi. Maka ketika orang mendefinisikan sejarah, maka sejarah adalah narasi. Saya kira sudah cukup, gitu ya. Ketika orang membahas mitos, maka mitos pun adalah narasi. Legenda juga narasi. Dongeng juga narasi. Jadi pada dasarnya sifat naratif dari sejarah dan sastra itu sebenarnya sangat dekat. Ya. Artinya ada narasi sejarah, ada narasi sastra. Nah, tetapi mengapa orang sastra itu menguasai 3 itu ya? Bahkan mungkin sastrawan juga menguasai narasi sejarah. Nah, kalau begitu, betapa unggulnya seorang sastrawan. Jadi kalau kita perhatikan, sastrawan itu lebih pintar, lebih berpengetahuan secara luas gitu ya. Jadi sastrawan bisa menguasai narasi sejarah, menguasai narasi mitos, menguasai narasi legenda, dan menguasai narasi dongeng. Empat-empatnya bisa. Tetapi yang sering terjadi, narasi sejarah tentu saja berbeda dengan narasi sejarah yang ditulis oleh sejarawan. Jadi selalu saja memang narasi sejarawan itu memang agak khusus. Karena tidak selalu bisa orang sastrawan misalnya menarasikan sejarah dengan seperti orang sejarah. Tetapi kalau sejarah dinarasikan dalam sastra, maka yang terjadi adalah banyak sekali, mungkin bisa juga terjadi semacam salah tempat ya, atau anakronisme. Jadi orang sastra bisa saja melakukan anakronisme tokoh, anakronisme yang berkaitan dengan periodisasi, ya. Jadi seringkali memang begitu. Jadi kalau kita perhatikan karya-karya sastra yang menarasikan sejarah, memang seringkali lemah dalam hal anakronisme. Nah, keunggulan sejarawan, karena sejarawan harus taat asas, yaitu taat terhadap kedudukannya sebagai orang yang harus menarasikan ya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan periodisasi, atau harus kronologis, ya, harus menempatkan tokoh pada kronologi waktunya. Karena memang sejarah
pada prinsipnya berbicara mengenai ruang dan waktu. Nah, belajar dari teori ini kita harus, terutama sejarawan, harus mengakrabi teori-teori yang berkaitan dengan mitos, legenda, dan dongeng. Jadi narasi yang dianggap sebagai narasi sastra itu. Nah, mengapa begitu? Karena pada dasarnya mitos itu berawal dari sejarah. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa ada asap, tentu ada apinya. Kalau tidak ada api, tidak ada asap. Kalau ada mitos, berarti ada sejarah di belakang itu. Nah, jadi sejarawan harus mempelajari mitos-mitos, narasi-narasi mitos untuk bisa diketahui ya landasan peristiwa sejarah yang dipakai oleh para narator zaman dulu ya, narator mitos ya. Nah, sehingga sejarah akan mendapatkan temuan-temuan baru yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah lama sekali terjadi, dan pengungkapannya memang harus menggunakan landasan teori mitos, teori legenda, dan teori dongeng. Jadi dongeng bisa jadi memang berasal dari sejarah, tetapi karena peristiwanya sudah sangat lama, bahkan bisa dikatakan lama sekali, maka narasi itu lama-lama menjadi dongeng, seolah-olah bukan sejarah. Padahal sebenarnya peristiwa dongeng jangan-jangan itu merupakan peristiwa sejarah juga. Ya, tergantung sejarawan ini lebih kritis atau lebih, ya katakanlah lebih paham atau bisa memahami, dan bisa juga ya tadi verstehen gitu ya, bisa menjelaskan dan juga bisa memahami. Nah, sehingga ilmu sejarah itu akan berkembang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.